Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang, saya sendiri Aida Firzana dengan NIM akhir 1034. Dan saya Syahira Batrisya Dewi dengan NIM akhir 1053. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Agrososiopreneur dan di sini kami mengangkat judul yakni kreasi rimba. Baik, nantinya akan ada 6 agenda pada presentasi kami kali ini. Yang pertama yakni pendahuluan, kemudian profil pelanggan, produk dan jasa. Yang keempat ada perencana operasional pemasaran dan produksi. Kelima ada aspek keuangan dan yang terakhir yakni aspek inovasi dan teknologi. Langsung saja memasuki agenda yang pertama yakni pendahuluan. Jadi kreasi rimba ini merupakan suatu social enterprise yang bergerak pada penyaluran modal, pembinaan dan pelestarian lingkungan. Nantinya pada kreasi rimba, penanam modal ini dapat dihubungkan oleh UMKM penerima modal maupun UMKM yang membutuhkan modal. Nantinya penanam modal akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan UMKM mitra tersebut, namun tidak boleh lebih dari 15%. Nah, UMKM mitra nanti juga akan diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu mereka dalam menjalankan bisnis dan agar bisnis yang mereka jalankan lebih sustainable. Baik, selanjutnya di sini ada tabel analisis pastel. Di sini ada 6 aspek, ada aspek politikal, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Pada aspek politikal terdapat 5 aspek. Yang pertama, stabilitas politik dalam negeri, dukungan pemerintah, kebijakan insentif pajak, kebijakan ekonomi nasional bagi UMKM, dan juga kebijakan penanaman modal. Selanjutnya, pada aspek ekonomi terdapat laporan keuangan yang transparan, akses permodalan bagi UMKM, UMKM yang berkelanjutan, efisiensi modal UMKM, dan yang terakhir penanaman modal baik itu investasi kecil maupun investasi besar. Selanjutnya, pada aspek sosial juga terdapat 5 poin. Yang pertama, pelatihan dan evaluasi UMKM oleh investor, kemudian peningkatan taraf hidup UMKM, pembangunan lingkungan UMKM yang kondusif, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan juga terciptanya komunitas pelaku UMKM. Selanjutnya, pada aspek teknologi terdapat poin penggunaan aplikasi guna memantau penggunaan modal oleh mitra, transparansi laporan keuangan, pemanfaatan sosial media, pemasaran digital, dan juga pembayaran digital dengan menggunakan e-money. Selanjutnya, pada aspek environmental terdapat 5 poin juga. Yang pertama, peduli lingkungan oleh UMKM mitra. Kedua, meminimalisir penggunaan plastik. Ketiga, penggunaan packaging yang eco-friendly. Keempat, pengelolaan limbah mandiri oleh UMKM. Dan yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam secara efektif. Selanjutnya pada aspek legal juga terdapat 5 poin, yakni ada BPOM, haki, lisensi, perlindungan konsumen, dan juga perpajakan. Baik, memasuki agenda yang kedua yakni profil pelanggan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada jobs, pain, dan juga gains. Job sendiri itu merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh pelanggan. Pada hal ini meliputi akses permodalan, akses penanaman modal, pembinaan usaha berkelanjutan, dan juga peduli lingkungan. Selanjutnya pada poin kedua yakni pain. Pain sendiri merupakan tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan maupun komunitas tertentu. Di sini itu meliputi terbatasnya akses permodalan, syarat permodalan yang sulit dipenuhi, terbatasnya jasa penyalur modal, minimnya pembinaan untuk mencapai usaha berkelanjutan, dan NGO yang menggabungkan peduli terhadap lingkungan dan juga sesama manusia. Kemudian pada poin ketiga yakni gains. Gains sendiri merupakan suatu keuntungan ataupun nilai yang akan didapatkan oleh pelanggan ataupun mitra dari kreasi rimba itu sendiri. Di sini itu meliputi kemudahan akses pada permodalan, mampu memonitoring langsung usaha yang diberi modal, pembinaan dan monitoring usaha agar sustainable, dan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan juga manfaat yang dikembalikan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana operasional yang akan dilakukan oleh kreasi rimba itu sendiri.
Untuk rencana operasional dari kreasi limbah itu sendiri yaitu terdapat dua pembahasan dari rencana operasional itu sendiri. Yang pertama yaitu terkait dengan identifikasi serta seleksi dari UMKM penerima modal dari kreasi limbah itu sendiri, di mana kreasi limbah memiliki kriteria tertentu untuk UMKM penerima modal itu sendiri. Yang kedua yaitu terkait dengan proses peminjaman modal itu sendiri. Kemudian lanjut kepada pengajuan serta evaluasi dan persetujuan kepada penerima modal. Lanjut terkait dengan memonitoring dan juga pengolahan terkait resiko yang terjadi pada saat permodalan itu dilakukan. Lanjut yang terakhir adalah terkait dengan evaluasi, di mana evaluasi ini terdiri dari awal sampai akhir terkait dengan proses peminjaman modal itu sendiri, serta kegiatan-kegiatan yang ada pada kreasi limbah itu sendiri. Lanjut untuk pembahasan dari operasional pemasaran dan produksi ini terdapat dua, yaitu pemasaran di mana diisinya itu terdapat segmentasi pasar, di mana dari kreasi limbah ini itu terdapat segmentasi di mana kami menyasar UMKM yang membutuhkan modal serta UMKM yang ingin menanamkan modal pada usahanya itu sendiri. Kemudian lanjut kepada branding positioning. Branding positioning ini difokuskan untuk kreasi limbah sendiri untuk memperkenalkan terkait dengan benefit apa saja yang ada pada kreasi limbah itu sendiri. Lanjut pada promosi, di mana promosi ini juga difokuskan untuk kreasi limbah. Karena kami memfokuskan promosi ini untuk memperkenalkan kreasi limbah kepada UMKM yang membutuhkan modal. Lanjut terkait dengan struktur organisasi yang ada pada kreasi limbah itu sendiri, di mana struktur organisasi pada kreasi limbah itu terdapat yang pertama itu direktur utama, kemudian terkait dengan manajer uang, yang ketiga itu manajer risiko, dan yang keempat itu manajer hubungan UMKM. Dan yang terakhir adalah staf lapangan, di mana staf lapangan ini bekerja sebagai evaluator dari kegiatan staf dari kegiatan kreasi limbah. Lanjut untuk aspek keuangan, dapat dilihat di sini kami menghitung dari aspek keuangan kreasi limbah terdapat 3, yaitu yang pertama proyeksi laba, proyeksi arus kas, serta proyeksi neraca, di mana masing-masing kita membuka untuk 4 bulan pertama. Jadi kita membuka untuk 4 bulan pertama di bulan Februari, Maret, April, dan juga Mei. Lanjut untuk aspek inovasi dan teknologi, di mana aspek inovasi dan teknologi ini terdapat 2, yaitu yang pertama pemberdayaan UMKM serta edukasi, dan juga keberlanjutan dan ramah lingkungan. Di sini kedua inovasi dan teknologi ini saling berkaitan, di mana pada inovasi itu terdapat pelatihan serta pendidikan untuk UMKM terkait dengan segi permodalan, seperti penggunaan modal serta pada segi keuangan, seperti kas dan pembukuan. Lanjut kepada keberlanjutan serta ramah lingkungan ini, dari kreasi limbah itu mempunyai program seperti konservasi tanah dan air serta pengolahan limbah yang berkelanjutan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami selaku kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun ketidaknyamanan selama kami melakukan presentasi. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.